Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Anita dengan pembelajaran tematik PPKN. Tematik PPKN kali ini kita sudah memasuki tema 6, subtema yang keempat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang aturan menjaga kebersihan rumah dan aturan kita bertetangga. Yang pertama, aturan itu apa? Siapa yang masih ingat? Kita sudah belajar berkali-kali tentang aturan dari subtema yang sebelumnya. Ibu ulangi lagi, aturan adalah segala sesuatu atau hal yang harus kita lakukan. Nah, aturan ini bisa dibuat di sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Tentunya yang membuatnya pun berbeda, karena aturan di rumah dibuat oleh orang tua, aturan di sekolah dibuat oleh kepala sekolah ataupun guru, dan aturan di lingkungan masyarakat dibuat oleh Pak RT. Nah, kemudian mengapa kita dibuat aturan? Mengapa di setiap lingkungan harus dibuat aturan? Supaya kehidupan kita menjadi nyaman dan tertib. Nah, sekarang contoh aturan menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama adalah membersihkan halaman rumah. Bagaimana caranya? Dengan menyapu. Nah, menggunakan apa kalau menyapu halaman rumah? Ada menggunakan sapu lidi dan pengki. Pengki itu untuk apa? Untuk menyerok sampahnya yang sudah kita sapu. Kemudian membersihkan jalan. Nah, dilakukan dengan gotong royong. Membersihkan jalan bersama tetangga-tetangga kita. Kemudian membersihkan sampah supaya lingkungan kita menjadi indah, bersih, dan semuanya menjadi nyaman. Kemudian ketika kita bergotong royong, kita akan bergotong royong dengan lingkungan sekitar kita atau dengan tetangga. Siapa sih tetangga itu? Nah, tetangga adalah orang yang tinggalnya dekat dengan rumah kita. Contohnya, rumah yang di sebelah rumah kamu atau di sebelah rumah kamu, depan kamu, ataupun sebelah kiri atau sebelah kanan kamu itu namanya tetangga. Ya, jadi tetangga itu disebut adalah saudara yang paling dekat dengan kita. Nah, bagaimana aturannya kita bersikap dengan tetangga agar kehidupan kita menjadi nyaman, menjadi bahagia dengan tetangga? Yang pertama, kalian harus bertegur sapa dengan tetangga. Bertemu dimanapun dengan tetangga, kalian harus menegurnya atau tersenyum dengan tetangga. Harus bersikap ramah dengan tetangga. Yang kedua adalah mengikuti kegiatan warga. Kegiatan warga itu misalnya dengan kerja bakti ataupun ronda malam. Kemudian yang ketiga adalah berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, membantu tetangga yang terkena bencana atau mengalami musibah, wajib kita bantu. Kemudian menjaga silaturahmi. Misalnya apa menjaga silaturahmi? Misalnya ada tetangga kalian yang merayakan Idul Fitri, kalian mengucapkan selamat Idul Fitri atau berkunjung ke rumah mereka. Atau jika ada tetangga kalian yang beragama Kristen atau Katolik, mereka merayakan Natal, kalian juga harus mengucapkan salam ataupun mengunjungi mereka. Kemudian adalah ronda malam. Ronda malam itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan. Jadi berjaga-jaga supaya misalnya ada maling atau ada pencurian di tempat kalian, jadi ada yang menjaga lingkungan kalian supaya tetap aman. Nah, kegiatan ronda malam itu biasanya dilakukan oleh bapak-bapak atau oleh ayah-ayah yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, alat-alatnya apa? Ada kentongan dan ada senter. Nah, kemudian orang yang melakukan ronda malam itu biasanya berkumpul di pos ronda. Kemudian ada kegiatan kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalau kerja bakti ini dilakukan oleh semuanya.
Anak-anak juga bisa melakukan kerja bakti, ibu-ibu juga bisa, bapak-bapak juga bisa. Kalau anak-anak misalnya menyapu jalanan. Terus kemudian kalau ibu-ibu membawakan makanan atau menyiapkan makanan. Kemudian kalau bapak-bapak mengerjakan hal-hal yang berat. Nah, alat-alatnya apa ini untuk mengerjakan kerja bakti? Untuk mengerjakan kerja bakti alat-alatnya bisa sapu, bisa pengki, ataupun alat kebersihan yang lain. Nah, kegiatan kerja bakti ini biasanya dilakukan pada waktu hari libur. Kemudian kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah ini adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Yang ada di lingkungan sekolah itu harus wajib menjaga kebersihan sekolah. Tidak hanya siswa saja, tapi guru, karyawan, terus kepala sekolah, itu semuanya wajib untuk menjaga kebersihan sekolah. Mengapa kita harus menjaga kebersihan sekolah? Supaya kita dapat belajar dengan nyaman. Terus kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Nah, ruangan-ruangan yang ada di sekolah itu adalah contohnya ruangan kelas. Nah, ruangan kelas itu digunakan untuk saat kalian belajar. Kemudian ruang perpustakaan. Kalau ruang perpustakaan itu ruangan yang digunakan untuk meminjam dan membaca buku. Jadi di ruangan perpustakaan itu banyak buku. Kalian boleh meminjamnya di situ dibawa pulang atau kalian bisa membaca di situ juga. Kemudian kantin sekolah. Kantin sekolah itu adalah tempat yang digunakan untuk menjual makanan dan minuman di sekolah. Kalian bisa membeli makanan dan minuman di situ. Kemudian ruang UKS, unit kesehatan sekolah. Nah, ruang UKS ini digunakan untuk tempat beristirahat bagi siswa ataupun guru yang sakit. Jadi untuk beristirahat sementara bagi orang yang sakit. Kemudian kita tadi menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan rumah, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Kita kan harus dilakukan dengan cara kerjasama. Tidak boleh dikerjakan sendiri. Supaya apa? Pekerjaannya cepat selesai. Pekerjaannya yang berat menjadi ringan dan menciptakan kerukunan dengan teman sekolah, dengan lingkungan rumah ataupun dengan warga sekitar. Sekian dari Ibu, terima kasih dan selamat belajar.